Hai semuanya, selamat datang di Project Review dan langsung aja sama saya sekarang. Ini ada satu produk yang sangat menarik ya untuk memulai bulan Februari kita. Nah ini dia Huawei Band 11, smart band barunya Huawei. Untuk review kali ini saya tuh udah nyobain sekitar 2 mingguan sebelum video ini tayang, dan dari situ aja kalau menurut saya produk ini bakal jadi yang laris banget di tahun 2026. Alasannya sebenarnya bisa kita lihat dari versi yang tahun lalu deh, si Huawei Band 10. Di Tokopedia-nya Huawei Indonesia aja, kejualan tuh 10.000 piece dan ratingnya 5. Jumlahnya banyak, skornya bagus, yang artinya orang puas dan suka sama produknya. Hal yang sama juga kita bisa lihat dari Huawei Band versi-versi sebelumnya yang selalu laris. Nah itu pun kita cuma lihat di Tokopedia aja doang, ya belum di toko online lain dan juga offline-nya. Nah sama Band 10 atau sebelumnya aja pada suka, gimana dengan Band 11 yang menurut saya peningkatannya oke banget. Pertama-tama sedikit bahas dari seri apa aja yang bakal hadir di Indonesia. Jadi Huawei Band 11 itu bakal punya 2 versi. Ada Huawei Band 11 versi standar alias enggak Pro. Standar ini juga ada 2 varian, yaitu yang case-nya berbahan plastik seperti yang bakal jadi fokus di video ini dan lagi saya pakai sekarang, serta ada varian dengan case berbahan metal. Nah satunya lagi yang paling baru dan pertama kalinya ada itu adalah Huawei Band yang versi Pro. Ini adalah Huawei Band 11 Pro. Kalau ada yang penasaran sama yang versi Pro ini, saya belum bakal bahas lebih lengkap di video kali ini ya. Tapi kalau kalian penasaran, abis nonton ini bisa cek ulasannya di channel temen reviewer yang lain. Oke, jadi ini dia si Huawei Band 11. Masih dengan desain kotak yang ditambah dengan strap berbahan fluoroelastomer yang nyaman dipakai. Device kecil, enteng, pas untuk dipakai harian dan tentunya buat olahraga. By the way, kalau dilihat sekilas, udah bisa lihat belum apa sih bedanya dari versi tahun lalu? Ya, desainnya. Khususnya di bagian layar, ini adalah peningkatan terbesar di versi yang baru ini. Satu aspek, tapi menurut saya ngaruhnya kemana-mana. Bentuknya emang masih ngotak, masih mirip, tapi di versi baru ini, ukuran layarnya lebih besar. Layarnya tuh naik jadi 1,62 inch dari yang sebelumnya 1,47 inch. Lebih besar dan punya bezel yang lebih tipis juga. Ini menurut saya jadi kombinasi yang bikin tampilan layarnya tuh kelihatan lebih lega saat dipakai. Nah menariknya lagi, secara ukuran unit ini nggak beda jauh sama versi yang si Band 10 tadi. Lebih lebar dikit aja, tapi masih tetap ringkas. Dengan ukuran lebih besar, otomatis jadi ada ruang lebih nih untuk nampilin informasi di layar. Menunya, segala macam, teks lebih jelas, pokoknya baca notifikasi pun jadi lebih enak. Panel di layarnya udah pakai AMOLED yang jelas cerah ya. Terus untuk dari segi resolusi, ini juga nambah sekarang lebih tinggi dan bikin tampilan layar kelihatan lebih tajam dengan kerapatan pixel di angka 347 ppi. Nah peningkatan lain lagi itu ada di soal peak brightness yang sekarang bisa sampai 1500 nits di versi yang standar, dan lebih tinggi lagi yang Pro ini peak brightnessnya sampai 2000 nits, yang mana tuh tinggi banget untuk sebuah smart band. Jadi untuk sebuah produk yang harganya nggak berubah dibanding versi tahun lalu, ini adalah peningkatan yang bagus. Soalnya bener-bener ini kayak melengkapi peningkatan di bagian layar yang kelihatan total banget ya. Udah sekarang makin besar ukurannya, makin tajam, kecerahannya juga makin tinggi, biar kita tetap nyaman ngelihat layar saat lagi digunakan di luar ruangan. Layar ini kalau menurut saya udah di levelan smartwatch lah ya, bukan layar smart band lagi. Jadi mantep banget. Nah yang mantap juga itu adalah dari segi fungsinya ya. Masih tetap ngebawa teknologi pengukuran yang advance sekali untuk aktivitas sehari-hari. Langkah harian pasti, heart rate, oksigen dalam darah, ada semua. Andalan lainnya lagi dari Huawei udah pasti ada si pulse wave arrhythmia. Jaga-jaga kalau ada tanda kurang sehat dari jantung kita supaya kita bisa tahu lebih awal. By the way, kalau di China, di Malaysia, sama di Thailand, pulse wave arrhythmia-nya si Band 11 ini sudah dapat sertifikasi CE ya, si CE ini yang mana bagus banget. Sleep trackingnya ini juga bisa dapetin data yang komplit. Ada pengecekan untuk heart rate variable supaya kita lebih tahu kondisi kualitas saat tidur. Ada juga sleep breathing awareness untuk info pas tidur kira-kira pernafasan kita oke atau enggak. Satu lagi, ini juga bisa untuk nge-track nap atau tidur yang bentar-bentar doang, kayak misalnya tidur siang gitu ya. Lagi-lagi semuanya soal data yang emang penting banget. Habis itu masih ada juga si emotional well-being yang fungsi untuk ngedeteksi mood berdasarkan detak jantung kita ya. Jadi ini ada 3 fase, dari yang seneng, yang netral, dan lagi nggak happy, itu bisa muncul. Nah kalau kita pakai watch face yang hewan, nanti dia bakal ganti-ganti sendiri warnanya tergantung dari moodnya. Ini canggih banget sih emang. Nah satu lagi yang terpenting nih ya, udah pasti buat olahraga. Zaman sekarang kita lagi pada sehat ya, banyak-banyak orang sehat lagi olahraga. Nah di sini untuk olahraga pilihannya tuh banyak banget, kita tinggal scroll aja.
Pedal ada dong ya, lari apalagi. Mau berenang juga bisa karena udah ada IP rating kuat basah-basahan. Untuk ngetesnya saya pakai buat lari sama berenang aja dan datanya kita bisa lihat lengkap. Lari kita bisa lihat dari simetri, contact time ya, bahkan dia kasih referensi latihan yang bisa dipakai untuk ningkatin aspek-aspek tertentu. Untuk berenang juga oke nih datanya dan dia bisa auto detect kita lagi pakai gaya apa ya, palingan kalau gaya batu ya nggak kedetek tapi sisanya aman banget kok di sini. Untuk bonusnya lagi si Band 11 Pro ya yang versi Pro ini sekarang dia udah built-in GPS. Ini pertama banget ada di sebuah smartband Huawei sehingga kita bisa dapetin tuh gambar rute pas lagi lari. Ini bener-bener bikin experience-nya udah berasa kayak smartwatch ya, bukan lagi sebuah smartband ya karena udah dapet GPS tadi. Apalagi dengan datanya yang lengkap tadi, ini cukup banget pasti untuk referensi bagi mereka yang lagi latihan dan pingin ningkatin performance-nya. Satu lagi, untuk baterai, Huawei ngeklaim kalau ini daya tahannya up to 14 hari sekali cas. Itu udah lama banget ya. Kalau dalam prakteknya palingan ya dalam pemakaian saya sekarang itu ternyata dapetnya 10 hari yang mana tetap bagus banget ya. Kalau 10 hari dalam sebulan berarti kan itu paling tidak kita butuh 3 kali ngecas doang ya. Yang mana untuk harian tuh nyaman banget apalagi pas lagi traveling. Overall kalau menurut saya ini adalah ya udahlah sebuah smartband yang oke banget dari Huawei. Udah versi yang sebelumnya bagus, yang ini makin bagus dan semakin mendekati sebuah smartwatch apalagi yang versi Pro-nya. Ini bagus banget, bahkan beberapa poin sebenarnya udah melebihi ya untuk smartwatch yang harganya mirip-mirip. Akan tapi, meski begitu masih ada kok sebenarnya bagian yang tetap berasa sebagai sebuah smartband ya di perangkat ini, yaitu saat kita menerima notifikasi. Untuk telepon, dia hanya muncul notifikasi buat reject aja, jadi belum ada buat langsung angkat ngomong soalnya di sini emang nggak ada mikrofonnya. Lalu kalau yang sifatnya teks itu bisa kita bales, tapi dengan template singkat aja. Sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai sebuah kekurangan sih, karena balik lagi ini kan masih sebuah smartband. Cuman emang beberapa aspeknya udah advance aja. Jadi kalau emang lagi cari sebuah smartband yang harganya oke dan fiturnya komplit sekali, keluarga dari Huawei Band 11 ini bisa banget ya masuk ke wishlist kalian ya. Yang versi biasa harganya nggak berubah dari versi tahun lalu yang mana itu keren banget. Sedangkan yang Pro memang lebih tinggi, tapi menurut saya wajar karena memang fiturnya lebih banyak. Untuk detail promo dan pre-order langsung aja bisa kalian lihat di layar sekarang atau kalau mau cek juga ada di deskripsi. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu buat sedikit reviewnya Huawei Band 11. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikut ya. Seperti biasa. Have a nice day.